Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, bukan kita datang kepada Allah, Allah datang kepada kita di malam hari itu, datang ke bumi, kata Nabi SAW, kemudian dengan cara dan kemahabesaran Allah tentunya, lalu dia yang bertanya, ada yang minta tolong nggak, saya tolong, ada yang punya hajat nggak, saya penuhi, dan ada yang memohon ampun, saya maafkan. Maka ini waktu-waktu yang sangat mahal. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak nikmat Allah yang melimpah kepada kita. Dari semenjak kita lahir sampai hari ini, makanan, minuman, pakaian, air, oksigen dan apapun yang membuat roda kehidupan bisa berputar, sudah kita nikmati. Dan akan terus Allah limpahkan rezeki tersebut sampai ajal kita datang. Tugas kita menikmati dan bersyukur. Dan termasuk nikmat terbesar yang tidak bisa kita pungkiri adalah nikmat Islam dan iman. Karena dengan Islam dan iman kita jadi mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Kita juga tentunya jadi mengenal apa tujuan kita ada di muka bumi ini. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang boleh kita nikmati, apa yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dalam agama Allah dengan halal dan haram. Dan insya Allah selain di dunia kita dapat panduan hidup, di akhirat juga kita akan dibalas dengan surga abadi. Maka ini nikmat yang sangat besar yang harus kita pertahankan. Dan saya yakin kita semua berkumpul dalam majelis ini dengan tujuan untuk memperdalam Islam dan iman kita. Dan Allah berfirman, وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Jangan sampai kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati dan diucapkan salam hormat kepadanya, guru setiap orang-orang beriman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah memerintahkan kita mengucapkan salam hormat tersebut. Baik, seperti biasa bila Allah Subhanahu wa taala mudahkan, kita akan melanjutkan bedah buku kita Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Dan kita akan masuk masih dalam bahasan solat. Dan ini termasuk solat sunnah yang paling afdal, yaitu di bab nomor 212, bab keutamaan Qiyamul Lail. Bab keutamaan tentang solat malam atau solat tahajud. Mungkin sering kali kita dengar tentang istilah ini, bahasan ini ya. Tetapi siapa di antara kita teman-teman sekalian yang sudah coba praktekkan dalam hidupnya? Kalaupun sudah, maka siapa di antara kita yang konsisten dan istiqomah menjaganya? Karena ini adalah solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu. Sudah pernah kita sebutkan di awal-awal kita bahas bab solat ini, ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, awal amal yang dihisab hari kiamat adalah solat. Solat wajib 5 waktu. Kalau dia baik, beruntunglah orang itu. Dalam riwayat lain, dia akan membantu amal-amal lain. Kalau dia buruk, maka rugilah dia. Dalam riwayat lain akan mengganggu amal-amal lain. Nah, kalau solat 5 waktunya, itu ada yang kurang. Mungkin lupa wudhu, kurang khusyuk, ya, salah kiblat, kita nggak tahu. Kemudian tidak diterima misalnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, cek dan lihat solat-solat sunnahnya. Kalau ditemukan, maka akan melengkapkan dan menyempurnakan kekurangan solat wajib. Berarti akan lolos timbangan amalnya. Dan di antara seluruh solat sunnah yang Bapak Ibu sudah tahu, maka solat Qiyamul Lail yang paling afdal. Ini yang terbaik. Dan solat ini dikerjakan memang di malam. Maka namanya Qiyamul Lail, mendirikan malam. Memang salah satu ciri orang-orang beriman adalah mereka menghidupkan malamnya berduaan dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, atau minimal bersama suami istri untuk sholat bersama-sama. Karena kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati seorang suami yang kalau bangun tengah malam dia bangunkan istrinya untuk sholat bersama-sama. Kalau istrinya menolak maka dia percikkan air di wajahnya. Dan semoga Allah merahmati seorang istri yang bangun malam untuk sholat, lalu dia bangunkan suaminya, bila suaminya menolak maka dia percikkan air. Kalau keduanya bangun sholat maka akan dicatat sebagai orang yang banyak berzikir kepada Allah. Jadi memang ada anjuran sholat sendiri dan sholat berjamaah. Tetapi lebih kepada suami istri. Karena ini privasi sekali, orang di kamarnya sendiri. Maka yang paling gampang untuk kita ajak sholat adalah pasangan kita. Nah, ini kedudukannya sangat tinggi. Dan di waktu itu waktu mustajab. Tidak asing juga bagi kita hadis Nabi SAW, kalau tertinggal sepertiga malam,
Allah subhanahu wa ta'ala turun ke langit bumi lalu bertanya kepada para malaikat, adakah yang memohon ampun saya maafkan, adakah yang punya hajat saya penuhi, adakah yang minta tolong saya tolong. Inilah waktu yang terbaik menyampaikan hajat-hajat kita. Kalau seseorang di antara kita, saudaraku seiman, dia ingin sekali menyampaikan hajatnya kepada pejabat pemerintah. Contoh misalnya dia punya hajat dengan bupati, wali kota, gubernur, atau bahkan presiden sekaligus misalnya, atau sekalipun ya. Dia butuh sekali untuk menyampaikan sesuatu yang misal ada hajatnya yang memang hanya orang-orang ini yang bisa memudahkan buat dia misalnya. Maka kalau diberikan syarat, dia datang ke Istana Merdeka misalnya, datangnya jam 3 subuh, misalnya pakai baju tertentu. Saya yakin mungkin malam itu dia tidak akan tidur, dia akan berusaha menyiapkan pakaian terbaiknya, menyusun tutur kata yang akan dia ucapkan, dan dia akan siapkan proposal terbaiknya agar hajatnya dipenuhi. Sebenarnya itu manusia, bisa saja dia memenuhi hajat kita tapi hanya 1 dan 2 terbatas, atau bisa saja dia tidak penuhi. Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala yang maha kaya, bukan kita datang kepada Allah, Allah datang kepada kita di malam hari itu, datang ke bumi, kata Nabi SAW, kemudian dengan cara dan kemahabesaran Allah tentunya, lalu dia yang bertanya, ada yang minta tolong enggak, saya tolong, ada yang punya hajat enggak, saya penuhi, dan adakah yang memohon ampun, saya maafkan. Maka ini waktu-waktu yang sangat mahal. Dan salah satu ciri orang beriman dalam Al-Quran disebutkan, kanu minal layli, kanu qalina minal layli ma yahja'un, wabil ashari hum yastaghfirun. Ciri-ciri orang beriman adalah mereka di malam hari sedikit tidurnya. Makna sedikit tidur adalah mereka tidur lebih cepat di awal waktu, selepas Isya misalnya, kemudian mereka bangun di pertengahan malam, jam 12, jam 1, atau sepertiga malam, berarti jam 2, setengah 3, jam 3 gitu ya, dia bangun, lalu dia sholat. Dan di waktu-waktu ashar, menjelang subuh mereka banyak istighfar. Memang dikhususkan, ya, ini waktu-waktu untuk ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini kurang lebih gambarannya, dan di antara ayat Al-Quran yang berbicara tentang masalah sholat malam, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat 3 buah ayat di sini ya. Di halaman 734 yang pegang bukunya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dalil pertama di bab 212, bab keutamaan Qiyamul Lail, surah Al-Isra, surah nomor 17, ayat 79. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. Dan pada sebagian malam, lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Dalam ayat ini yang dimaksudkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau akan diberikan maqaman mahmuda. Di hari kiamat nanti Allah akan berikan beliau kedudukan yang sangat mulia. Pemimpin anak Adam yang memegang bendera puji-pujian Allah hari kiamat, yang satu-satunya manusia diizinkan, bahkan di kalangan nabi-nabi tidak ada yang diizinkan kecuali beliau, untuk memberikan syafaat, pertolongan di saat Allah marah pada hamba-hambanya di mahsyar nanti karena banyaknya dosa. Maka semua nabi-nabi menolak untuk memohon kepada Allah karena merasa punya salah. Nabi Muhammad SAW waktu datangi, beliau mengatakan, ana lahu, saya miliknya, saya pemiliknya. Lalu beliau sujud di depan arsy, lalu memuji Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau sendiri, Allah membukakan bagiku puji-pujian yang belum pernah diajarkan kepada hamba-hambanya. Kemudian aku pun mendengar suara Allah mengatakan, ya Muhammad irfa ra'asak washfa' tushfa'. Hai Muhammad, angkat kepalamu, berikanlah syafaat, akan diterima syafaatmu. Maka syafaat Nabi waktu itu pertolongan. Nabi ada 2. Syafaat yang umum, syafaat yang khusus. Yang umum adalah untuk semua manusia, agar Allah datang mengadili yang kafir dan beriman. Yang khusus untuk orang-orang beriman saja tentunya. Dan ini maqam mahmudah, kedudukan yang sangat mulia, ya. Karena orang-orang jadi tahu kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ditambah lagi dengan telaga Kautsar di surga, ada haud, ya. Ada telaga juga di mahsyar sebelum menuju ke surga. Kemudian juga istana yang kita tahu, yang kita sudah pernah bahas itu di bab azan, ya, di bab azan. Al-wasilah, ati Muhammadanil wasilah wal fadilah. Al-wasilah adalah istana termewah di surga, hanya dimiliki oleh satu orang saja, dan itu pemiliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua ini diantara yang sebabnya adalah karena beliau mendirikan solat malam. Makanya Allah SWT mengatakan, dan pada sebagian malam
Lakukanlah solat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, hai Muhammad. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji, maqamam mahmud. Ini yang kita baca juga pada saat membaca doa selepas azan ya. Ati Muhammadin wasilata wal fadilah wa ba'athu maqamam mahmudan alladhi wa'adta. Ya. Jadi ini disebabkan kalau dari ayat ini karena solat malamnya. Makanya Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan solat malam walaupun dalam kondisi safar. Mukim dan safar tetap beliau mengerjakan solat malam tahajudnya dengan witirnya. Kemudian selanjutnya ayat yang kedua surah Sajdah ayat 16. Allah memuji hamba-hamba yang suka bangun malam dan solat. Seraya berfirman, ini potongan ayat, tatajafa junubum anil madhaji'. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka. Itu karena mereka bangun. Memang semua orang mengantuk. Semua orang butuh istirahat. Tetapi di waktu itulah diuji iman kita. Bagaimana kita bangun untuk mengerjakan solat. Ya. Begitu juga dalam surah Az-Zariyat ayat 17. Ayat yang ketiga. Kanu qalila minal layli ma yahja'un. Mereka sedikit sekali tidur pada waktu malam. Jadi sudah kita maknakan sedikit di sini bukan berarti tidak tidur ya. Tapi mereka tidur lebih cepat, kemudian mereka habiskan sepertiga malamnya semua untuk bersama dengan Tuhannya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sedang berkomunikasi dan bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ayat-ayat tentang sholat malam cukup banyak tentunya. Ini yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah, 3 buah ayat. Sekarang kita masuk hadits pertama di bab kita ini, dan ini urutan 1167 dari awal kita belajar. Berbunyi dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqum min al-laili hatta tatafattara kadamah, faqultu lahu lima tasna'u hadha ya Rasulullah wa qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Qala afala akunu 'abdan syakura. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, biasa salat malam, maksudnya rutin, hingga kedua telapak kakinya pecah-pecah. Maka aku bertanya kepada beliau, mengapa engkau berbuat seperti ini wahai Rasulullah, padahal dosa-dosamu yang lalu dan yang akan datang telah diampuni? Beliau menjawab, tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini langsung saja kita ambil pelajaran pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, karena beliau menyampaikan kepada kita cerita ini ya. Karena beliau menggambarkan tentang solat malamnya Nabi SAW. Dan belum pernah ada yang menukir riwayat yang seperti ini tentang ciri fisik Nabi pada saat solat malam. Kemudian pelajaran yang kedua adalah bagaimana Nabi SAW tidak pernah meninggalkan solat malam. Ya. Terjemahan di situ Nabi SAW biasa solat malam. Sebenarnya maknanya adalah memang rutin mengerjakan solat malam. Jadi kita berusaha maksimal mungkin untuk solat malam. Sebagian salaf menjadikan solat malam, bangunnya mereka tolok ukur kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kapan kita niat mau bangun solat malam lalu terbangun dan kita bisa solat malam, berarti Allah sedang menyukai kita. Kapan kita kebablasan tidur, apalagi lewat juga subuhnya, berarti ini lagi ada masalah ini. Ya, biasanya dikarenakan ada pelanggaran-pelanggaran agama sehingga terlewatkanlah ibadah-ibadah yang mulia seperti ini. Jadi dijadikan tolok ukur tentang ibadah ini, kebaikan hubungan dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang peduli sekali dengan solat malam dan tidak tergesa-gesa. Makna daripada telapak kaki Nabi pecah-pecah itu karena lama berdiri. Karena lamanya berdiri. Maka membaca ayat yang banyak gitu ya. Ada keutamaan orang yang baca 10 ayat, ada keutamaan orang yang baca 100 ayat, ada keutamaan orang yang membaca 1000 ayat. Semua itu ada keutamaan-keutamaan khusus gitu ya. Tapi diusahakan kalau kita ambil yang 10 ayat, berarti kalau kita sholat 11 rakaat, ya 1 rakaatnya 1 ayat, itu minimal gitu ya. Kalau mau lebih banyak, maka 100 ayat, itu lebih besar lagi pahalanya. Dan itu berarti per rakaatnya 10 ayat kurang lebih, nanti sampai 10 rakaat, rakaat ke-11-nya witir baca Al-Ikhlas saja. Atau kalau 1000 ayat berarti per rakaatnya bisa sampai 100 ayat. Ini tentu bertahap ya. Kalau sudah sampai 1000 ayat per malam itu berarti orang kata Nabi SAW yang akan melimpah pahalanya sulit lagi untuk dihitung. Karena sudah banyak sekali pahala yang didapatkan oleh orang tersebut. Bahkan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengkhatam setiap sholat malamnya itu full 30 juz Al-Quran.
Tentu tidak semua orang bisa melakukannya. Kalau Anda mengatakan kok bisa atau bagaimana bisa, karena Anda sendiri memang masih jarang baca Quran. Orang kalau terbiasa melakukan satu ibadah, Allah berikan keberkahan dan jadi ringan buat dia. Sebagai contoh, kita kalau belum pernah sedekah, sedekah 5.000 pun berat. Tapi kalau orang sudah terbiasa sedekah, dia misalnya 5.000 dan tingkatkan ke 10.000, tingkatkan 100.000, tingkatkan 1 juta, tingkatkan 10 juta, 100 juta, bahkan sampai miliaran pun lama-lama jadi ringan buat dia. Makanya ada orang biasa mengeluarkan uang 1 miliar, 2 miliar, kasih kerabatnya, itu biasa bagi dia. Dan dia sangat yakin akan dibalas oleh Allah. Kenapa? Karena dia sudah rutin kerjakan. Allah jadikan keberkahan di situ. Orang yang belum pernah baca Quran, berat bagi dia. Bahkan baca 10 ayat pun berat. Tapi orang kalau sudah mengerjakannya, dan dia terus berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya, maka Allah berikan keberkahan, nanti jadi 20 ayat, 30 ayat, 100 ayat, 1000 ayat. Lama-lama jadi ringan. 30 juz pun Al-Quran jadi ringan. Beratnya itu karena kita belum membiasakan diri kita mengerjakan. Kalau diri kita sudah terbiasa, maka secara otomatis. Seperti Ramadan. Awalnya berat. Tapi karena kita sudah tiap hari puasa, akhir-akhirnya jadi ringan. Jadi biasa aja gitu kan. Bahkan kadang-kadang sudah tiba Idul Fitri, kita masih terbawa dengan perasaan kayak puasa gitu ya. Jadi ringan sebenarnya. Nah seperti itulah. Sama dengan sholat malam ya. Orang kalau belum pernah kerjakan mungkin berat. Makanya saya pernah sampaikan, Anda tidak perlu memaksakan diri. Kalau belum pernah bisa 2 rakaat dulu. Dengan witir 1 berarti 3 rakaat. Tidak masalah. 10 menit sebelum subuh sudah dibunyiin. Atau sudah mulai sholat ya. Mungkin setengah jam sebelum subuh sudah dibunyiin timernya. Jam bekernya misalnya atau alarm ya di HP-nya misalnya, kemudian dia bangun ya. Nah, ini waktu-waktu yang sangat baik walaupun cuma 2 rakaat. Tidak mampu pun dia sholat 1 rakaat witir nggak masalah. Yang penting dia mulai dulu. Dirutinkan 3 hari, 4 hari, 1 minggu, nanti baru ditingkatkan kuantitasnya ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam ibadah jangan pernah puas sampai Anda mencapai angka tertinggi yang disebutkan dalam syariat. Kayak sholat malam yang paling rutin Nabi kerjakan adalah 11 rakaat. Maka kita usahakan ini targetnya. Tetapi jangan kagetkan di awal malam Anda sholat sudah dengan 11 rakaat. Apalagi langsung membaca 1000 ayat. Ya. Maka itu akan menjenuhkan buat jiwa orang karena belum terbiasa. Tapi tetap kita berusaha. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi Nabi SAW sini maksud daripada hatta tatafattara kadama, sampai kaki beliau pecah-pecah. Itu maksudnya karena lamanya berdiri membaca ayat. Ada sebuah riwayat, kalau tidak seingat saya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ikut sholat malam bersama Nabi SAW. Dan dia mengatakan, saya ikut sholat, kemudian Nabi mulai membaca Al-Baqarah. Saya kira di 100 ayat pertama Nabi akan ruku, ternyata beliau lanjut di 100 ayat yang kedua. Lalu kemudian saya kira akan ditutup dengan ayat ke-200, ternyata Nabi lanjut sampai selesai Al-Baqarah. Saya pikir dengan 286 ayat itu sudah selesai, ternyata Nabi baca lanjut Al-Imran. Saya kira dia akan berhenti di ayat 100 ya. Tetapi Nabi lanjut sampai ayat ke-200. Al-Imran 200 ayat. Saya pikir Nabi akan rukuk. Tetapi masih lanjut lagi dengan An-Nisa. Ya. 176 ayat, 170 ayat ini dibaca semua sampai selesai. Kemudian lanjut lagi. Ya, Al-Ma'idah. Baru Nabi SAW rukuk. Nah ini mungkin berat bagi sebagian orang. Tapi orang yang sudah terbiasa, mirip tadi dengan sedekah, mirip dengan puasa. Ini semua kalau sudah biasa kita kerjakan menjadi ringan buat kita. Ya, menjadi ringan. Ibadah itu akan ringan kalau kita rutin kerjakan dan kejar keutamanya. Sebagaimana orang yang bermaksiat merasa ringan, begadang di diskotik, di karaoke bagi dia ringan, padahal sebenarnya itu penyakit dalam ilmu medis gitu ya. Begadang tanpa istirahat, harusnya matanya istirahat. Tapi karena dia menganggap itu adalah sebuah hiburan bagi dia, ya, dia menikmati, maka tidak masalah. Bahkan tiap malam pun dikerjakan sama dia tidak jenuh. Mengeluarkan uang sekian banyak pun tidak salah bagi dia. Nah ini seperti itulah orang ibadah pun punya kenikmatan secara khusus. Pelajaran yang keempat, bolehnya seseorang bertanya kepada seorang muslim kenapa dia kerjakan perbuatan itu. Tujuannya agar mendapatkan pelajaran. Contoh ibu-ibu di sini yang hadir, misalnya bapak-bapak juga ada di belakang, punya teman-teman yang rajin taklim misalnya. Anda ingin tahu apa motivasi dia? Boleh kita tanya, Bu, kenapa ibu kok suka sekali ke taklim? Bapak kenapa selalu jadwal taklim itu tidak pernah ditinggalkan? Biar kita dengar jawabannya apa. Mungkin jawaban mereka ada yang nyantol di hati kita membuat kita juga mau mengerjakan seperti mereka. Nah, ini boleh bertanya hal seperti itu.
Tujuannya bukan untuk mencari-cari kesalahan orang, tapi untuk belajar. Gitu ya. Ini pernah dikerjakan oleh dua orang sahabat dari kalangan tabi'in, Abdullah bin Mubarak dengan Fudail bin Iyad. Ini pernah kita sampaikan kisah ini beberapa tahun lalu di kelas kita ini juga. Jadi dua orang ini tinggal di Irak dan sangat terkenal soleh sekali. Ya, termasuk ulamanya, kalangannya di masa itu. Maka nanti teman-teman kalau mau lebih jauh tinggal searching di Google biografi Abdullah bin Mubarak, biografi Fudail bin Iyad. Ini dua orang bersahabat sangat luar biasa. Yang jelas salah satu program mereka berdua, mereka seringkali setiap hari berkata, sepakat nanti subuh sholat di masjid tertentu, contoh misalnya sholat di masjid A, nanti duhur, asar, maghrib mereka pisah. Mereka sudah sepakat, nanti misalnya Abdullah bin Mubarak sholat di masjid B, C, D. Nanti Fudail bin Iyad sholatnya di E, F, G, jadi beda. Nanti Isya mereka janjian ketemu di satu masjid lagi. Di Isya itu sebelum mereka tidur istirahat, mereka saling bercerita pengalaman ibadah atau pengalaman iman yang mereka dapat selama 3 waktu sholat itu. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Sebagai contoh misalnya, kalau habis sholat, dilihat ada orang yang zikir khusyuk sekali. Dia tanya, apa yang mendorong anda sampai khusyuk begini zikirnya? Atau ada orang selesai sholat ba'diyah pun, dia masih baca Al-Quran di masjid, tidak buru-buru keluar. Maka dia tanya, kenapa? Apa saja ibadah yang dia lihat, maka mereka tanya. Nanti Isya mereka saling ngobrol. Tadi saya dapat pengalaman ini, yang satu juga cerita, untuk menambah iman mereka. Nah poin seperti ini penting. Ya. Penting, kita mengetahui pengalaman-pengalaman orang soleh dalam ibadah, itu penting. Sebagaimana banyak orang justru mencari pengalaman ahli maksiat. Bagaimana dia mabuk, bagaimana dia hamil pertama kali, haram, bagaimana dia pergaulan bebasnya, bagaimana pakaian terbukanya, bagaimana dia terkenal dalam pelanggaran-pelanggaran agamanya misalnya. Nah, kita sekarang mencari tahu orang-orang yang justru baik dalam ibadah gitu ya. Bukan tujuannya memuji ya, karena memuji ibadah orang tidak boleh, tidak disarankan. Kayak misalnya ada orang sholatnya khusyuk sekali. Jangan anda datang mengatakan, kamu khusyuk sekali ya sholatnya. Ya, karena nanti takut mengganggu keikhlasan dia. Tapi kalau kita balik pertanyaan kita mengatakan, apa kira-kira yang memotivasi, kenapa anda mau sholat malam? Mungkin dia cerita satu pengalaman yang membuat kita jadi terenyuh dan kita mau ya. Apa kisah pengalaman dia. Saya pernah contoh bertemu dengan salah satu staf ayah kami di Makassar, di pabrik, dulu kami punya pabrik keluarga besar di Makassar. Terus kemudian saya tahu orang itu sangat jauh dari agama. Saya lihat satu waktu saya tiba-tiba sudah sholat di masjid, sudah banyak perubahan. Lalu saya tanya, kenapa? Apa sebabnya? Terus dia bilang sama saya mimpi masuk neraka. Dia bilang gitu, polos. Sekarang sudah meninggal rahimahullah. Tapi beliau bilang gitu. Saya mimpi masuk neraka, entah kenapa. Saya masuk neraka, saya dibawa sambil dibelenggu. Saya lihat ada orang disiksa ini, disiksa itu. Sampai akhirnya saya tanya, saya masih bisa keluar nggak dari sini? Ada yang mendampingi saya tapi saya tidak lihat orangnya. Mengatakan masih bisa, karena ajalmu belum datang. Lalu saya kaget bangun. Semenjak itu saya rajin ibadah. Nah bisa Allah ingatkan melalui mimpi, bisa orang ingatkan melalui nasihat orang lain, pengalaman orang lain. Kan sekarang kalau kita dengar pengalaman orang ini, oh berarti kita nggak harus tunggu mimpi. Cukup dia menjadi pelajaran, ya kita juga hampir sama. Sama, kita harus ambil pelajaran. Nggak harus, oh kalau gitu saat saya tunggu dulu mimpi saya masuk neraka juga, baru saya mau tobat. Jangan. Ya. Karena cukup satu orang jadi pelajaran. Cukup Fir'aun ditenggelamkan karena kufur kepada Allah. Jangan bilang saya kufur dulu, saya punya kerajaan dulu di Mesir, baru saya mau seperti dia. Nggak bisa gitu kan. Cukup. Kalau ada orang yang sempat melakukan maksiat, misal dia masih selamat dari hukuman Allah, itu bukan berarti prestasi. Seperti ada orang kadang-kadang merokok, ditanya, kenapa kamu nggak berhenti merokok? Itu banyak orang yang meninggal merokok loh. Loh, saya sekian tahun merokok nggak mati kok. Maksudnya tunggu mati dulu, baru percaya. Kan unik ya. Padahal sebenarnya sudah banyak contoh-contoh dari manusia lain, kan begitu. Jadi nggak usah kita tunggu. Ada orang yang meninggal berantem karena mabuk. Ya nggak usah kita tunggu. Oh saya selalu minum khamr, mabuk nggak ganggu orang kok. Mungkin saat itu, belum tentu saat kedepannya. Contohnya ya. Jadi kita ambil pelajaran dari kejadian orang gitu ya. Sudah cukup. Nah di sini Aisyah bertanya. Diambil daripada pertanyaan Aisyah kepada Nabi SAW. Kenapa anda lakukan ini ya Rasulullah? Kenapa anda sholat sampai kaki anda pecah-pecah. Sementara dosa anda yang lalu dan akan datang sudah diampuni. Karena Nabi Muhammad SAW, kalaupun ada pelanggaran dosa belum dilakukan, dianggap dosa sudah diampuni sama Allah yang lalu. Kedepannya pun walaupun belum dibuat, itu kalau ada Allah sudah maafkan. Karena Nabi tidak berbuat dosa.
Memang Nabi SAW tidak berbuat dosa gitu ya. Allah sudah berikan. Maka Aisyah heran. Kenapa orang kayak anda sudah dimaafkan dosa-dosanya, sudah dipastikan masuk surga, kok masih sholat seperti ini? Nah, ini kan berarti Aisyah bertanya karena ingin tahu. Ingin tahu. Nah kita kalau tanya karena ingin tahu boleh. Gak ada masalah. Ya. Dengan tujuan berharap ada tutur kata yang keluar, ada satu kosakata, ada satu cerita, ada potongan ayat Al-Quran, ada potongan hadis yang disampaikan, lalu menggugah buat kita sehingga kita jadi lebih baik. Ya. Ingat mendengar cerita satu orang soleh atau soleha atau melihat kondisi dan mereka itu bisa membuat kita berubah selamanya sampai meninggal jadi orang baik. Sebagaimana sebaliknya. Kita kalau banyak bertanya pengalaman-pengalaman ahli maksiat, mengikuti perkembangan kisah mereka di media, kita bisa juga terpengaruh, gitu kan? Maka harus hati-hati. Jangan bilang saya tidak terpengaruh. Mata connect sama hati, telinga connect sama hati. Kita sangat sensitif manusia. Sering kami sampaikan itu. Jadi hati-hati. Ya. Anda dengar pengajian begini, mustahil gak terpengaruh. Pasti akan ada pengaruhnya, ada efeknya. Baru coba dengar. Karena kebaikan-kebaikan. Sebagaimana Anda juga akan terpengaruh kalau dengar orang maksiat dan cerita. Pengalaman hidupnya, bagaimana dia berzina, bagaimana dia membunuh, bagaimana dia ini dan itu misalnya ya. Jadi harus hati-hati sekali. Saya sering bahasakan saking sensitifnya kita, kain di atas meja ini kalau saya pegang, saya dan Bapak Ibu kalau pegang kita bisa langsung tahu ini kasar atau lembut seketika. Telinga kita bisa bedain intonasi keras dan lembut seketika. Mata kita bisa bedain gelap dan terang seketika. Hidung kita bisa bedain waktu seketika, wangi dan busuk. Ya. Lidah kita bisa bedain asam pedas seketika. Dan seterusnya. Semua itu sangat sensitif. Jadi nggak mungkin Anda nonton 2 jam saya tidak terpengaruh. Itu nggak mungkin, mustahil. Maka tinggal bagaimana Anda arahkan sensitivitas Anda itu kepada kebaikan daripada kepada keburukan. Gitu ya. Nah diantaranya adalah kita kumpul sama orang-orang yang baik, kita tanya pengalaman mereka supaya kita bersama dengan mereka. Ya. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili falantur ahadukum ila man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama teman atau lingkungannya maka dia harus jeli melihat lingkungan yang dia pakai atau yang dia sedang hidup bersama. Baik selanjutnya yang terakhir teman-teman sekalian yang kelima faedahnya ya. Yaitu ini level tertinggi dalam ibadah. Ada orang ibadah, Bapak Ibu sekalian, karena mengejar keutamaannya. Itu oke, bagus ya. Misalnya, Anda sholat malam karena tahu ada keutamaan sholat malam. Misal karena ada waktu mustajab, ini adalah sholat yang afdal setelah sholat wajib misalnya. Itu oke. Tetapi ada yang lebih tinggi dari itu. Yaitu Anda bukan lagi mengejar keutamaannya, tapi sudah kepada syukur kepada Allah. Jadi saya sholat malam bukan lagi karena sholat malam itu diijabah doa. Tidak. Karena kita sudah sensitif terhadap rezeki yang Allah berikan. Udah terlalu banyak oksigen yang gratis, cahaya yang gratis. Ya, terlalu banyak denyut jantung kita. Hidung ini kalau kita mau hitung ya teman-teman sekalian. Tapi ini tidak mungkin terjadi. Kita mau pilah berapa banyak bakteri yang dihirup oleh hidung kita dan tersaring. Akhirnya kita bersin keluar. Itu kita mungkin susah mau dibayar dengan seluruh harta kita di dunia mungkin tidak akan mampu. Tapi dengan bersin Allah bisa hilangkan dengan sekali saja banyak bakteri yang keluar. Berapa banyak yang Allah selamatkan mata kita dari mungkin gangguan debu dan segala macam gitu ya. Walaupun kita tidak pakai kacamata misalnya dan seterusnya. Terlalu banyak nikmat Allah. Lidah kita masih bisa merasakan makanan dan kita masih bisa menelan dengan sempurna. Dikelola oleh tubuh dengan sangat sempurna. Jadi nutrisi yang mana, jadi kotoran yang mana. Dan alat pencernaan kita masih bagus. Juga pembuangannya tinja dan air seni juga masih sempurna. Semuanya ini nikmat Allah yang kalau setiap satunya, setiap substansialnya kita bahas itu angka sangat besar. Maka kita ibadah, kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita bersedekah, dulu majelis ilmu bakti sama orang tua. Bukan lagi karena keutamaan, tapi karena kita bersyukur kepada Allah. Ini level ibadah tertinggi. Ya, makanya Nabi SAW tidak mengatakan, saya sholat malam karena diperintahkan sama Allah. Saya sholat malam karena ada keutamaan doa diijabah. Nabi tidak bilang itu. Beliau mengatakan, apakah tidak pantas saya menjadi seorang hamba yang bersyukur. Ini ada pesan penting di situ ya. Jadi kalau kita mengerjakan sholat, kalau kita mau mengerjakan ibadah sebagai tanda syukur kepada Allah, kita tidak akan pamrih lagi. Karena kita bukan lagi kenal, saya akan kejar supaya doa saya dijabah. Enggak ada lagi itu. Kita sudah pikirannya sebagai tanda syukur aja kepada Allah. Terima kasih aja sudah terlalu banyak Allah kasih kepada kita. Dan ini kita jadi sensitif gitu kan terhadap ibadah itu. Nah ini yang dimaksudkan
tingkat ibadah terbaik. Cuma dua ibadah ini ya, Anda kenal, Anda kejar keutamaannya, ini yang standar, atau Anda mengerjakannya karena syukur kepada Allah. Kalau selain daripada ini karena diajak orang, karena ria itu ya, pamer tidak diterima sama Allah. Cuma dua ini yang diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya hadis nomor 2 dalam bab ini, dan ini urutan 1168 dari awal kita belajar. Namun di sini hanya riwayat periwayatan saja ya. Juga terdapat hadis semakna dari Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu muttafaqun alaih. Tentu yang dari awal belajar sama kita sudah tahu muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Di buku itu ada tertuliskan muttafaqun alaih ya, yang di bold, yang ditebalkan itu. Baik, kita pindah ke hadis selanjutnya, hadis ketiga di bab ini, karena tadi hadis nomor 2 itu di bab ini yang 1168 hanya penyebutan juga diriwayatkan dari sahabat yang berbeda. Kalau hadis tadi Aisyah menyampaikan, kalau ini Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis nomor 3 di bab ini, dan ini urutan 1169 dari awal belajar, berbunyi dari Ali radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tarakahu wa Fatimata lailan faqala ala tusalliyan, bahwa Nabi SAW datang di malam hari kepadanya dan kepada Fatimah, dan beliau bersabda, tidakkah kalian berdua solat? Hadis ini muttafaqun alaih. Tarakahu artinya mendatanginya di malam hari. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita, yang pertama kedudukan Ali radhiyallahu anhu, di mana beliau menceritakan pengalaman beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pelajaran yang kedua, pentingnya seseorang bukan hanya dia sendiri mendirikan malam, tapi mengajak keluarganya juga sholat malam. Nah di sini bukan cuma istri dan suami, tapi di sini Nabi SAW mengajak juga anak mantu dan ya anak beliau Fatimah dan Ali radhiyallahu anhu, dan mendatangi rumahnya. Walaupun rumahnya sebenarnya tidak jauh ya, rumahnya sangat dekat di sebelah rumah Nabi SAW. Tapi beliau peduli sekali untuk membangunkan juga anak-anaknya bersama-sama sholat. Dan tugas kita tentunya menyampaikan saja ya. Kalau ibu dan bapak mengatakan, saya sudah bangunin saat anak saya tapi belum mau bangun, tidak apa-apa. Yang penting sudah dibangunin. Ya. Dan Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan, kalau seseorang mau mengajarkan kepada anaknya sebuah pesan agama, yang paling sempurna kalau disebutkan dalilnya. Sebutkan hadisnya, motivasinya, walaupun cuma satu. Nah, sholat malam yuk. Allah lagi turun ke bumi itu di kalau setengah malam. Dia akan mengijabah, menerima doa orang yang minta. Kalau ada hajat kamu sampaikan di saat itu. Kalau mau minta tolong, hanya minta tolong sama Allah. Kalau kamu ada salah, kamu dengan istighfar, Allah akan terima. Ini loh hadisnya. Ibu bapak nggak hafal, searching aja liatin dulu hadisnya atau share nih. Ibu ayah kirim ya di HP kamu, di WA kamu ya gitu. Ya, nanti dia terima tidak terima itu bukan urusan kita. Tugas kita hanya menyampaikan. Mau kepada pasangan, mau kepada anak-anak, mau kepada teman-teman. Kayak saya sekarang datang di sini jauh-jauh ke pengajian, tugas saya menyampaikan. Saya nggak bisa paksakan bapak ibu untuk menerima apa yang saya sampaikan. Tapi itu keputusan di tangan Anda. Ya, kalau Anda dengan cerdas menangkap pesan ilahi yang disampaikan dan Anda jadikan sebagai penolong hidup, beruntunglah Anda, gitu kan? Kalau yang tidak mau ya sudah, saya tidak tanggung jawab lagi di depan Allah. Saya sudah menyampaikan. Nah, seperti itu tugas kita hanya menyampaikan apa yang telah Allah perintahkan kita, dan ini salah satu cara untuk melipat gandakan tambahan pahala kita. Kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan pahala ekstra di jenis ibadah yang sedang kita kerjakan, dan ini berlaku untuk semua ibadah. Misal tadi ini sholat malam. Nabi SAW bisa sholat malam sendiri. Tapi dengan beliau ajak anaknya dan anak mantunya, maka ajakan ini namanya dakwah. Ada pahalanya sendiri. Kalau mereka kerjakan, ada pahalanya lagi. Ya. Saya pernah kasih contoh di bab sholat kita. Kalau saya mau ke masjid azan kayak tadi duhur. Daripada saya, ya sudahlah azan saya ke masjid sendiri. Dapat pahala, dapat pahala. Dan besar kecilnya tergantung kadar keikhlasannya. Tapi kalau saya misalnya ajak orang-orang, ayo sudah masuk duhur sholat yuk misalnya. Atau kita setengah jam sebelum waktu duhur sudah share di grup kita. Ini setengah jam lagi bagi orang yang ada di sekitar Jakarta misalnya sudah masuk waktu. Ya, atau Anda share setiap harinya jadwal waktu sholat. Biasanya kan ada perubahan tuh di grup misalnya atau di status kita. Mungkin ada orang buka dia tahu, oh iya sudah masuk sholat. Anggaplah dari ratusan orang di grup kita itu 10 orang aja yang ikut. Oh iya tadi sudah diingatin waktu sholat dia ikut. Maka kita dapat pahala sholat kita dan kita dapat pahala 10 orang yang kita ajak tadi sholat itu ya. Nah ini salah satu metode yang baik untuk menambah
amal ibadah kita dengan jenis ibadah tertentu yang kita kerjakan. Kita lagi sholat duhur, kita bisa dapat pahala sholat duhur yang banyak hanya dengan mengajak orang. Kalau saya biasa sampaikan di pengajian, marketingkan ibadah itu. Karena Anda bisa mendapat ekstra pahala dari ibadah dengan melakukan beberapa hal. Yang pertama, Anda mengajak orang lain. Yang pertama tentu Anda harus kerjakan sempurna ya. Kayak kalau sholat, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Masih ingat ini saya pernah sampaikan ya? Ya. Kemudian yang kedua Anda mengajak orang lain. Tadi saya bilang marketingkan. Ajak orang lain. Kalau perlu ibu-ibu saya pengajian begini ada grupnya. Udah saling mengingatin aja. Nanti kita grup dibuka ya jam 3 misalnya gitu ya. Atau ada panggilan call conference-nya di jam 3 atau setengah 4. Kalau di hotel itu kan wake up call. Ya itu. Misal contoh. Jadi teman-teman pada tahu gitu ya. Contohnya misalnya, jadi kita ajak orang lain. Yang ketiga, kita mengemas ibadah itu. Kita mengemas ibadah itu bisa kita dapat ekstra pahala. Ini saya ingatkan kembali. Karena saya sering ingatkan ini supaya jangan dilupakan. Beda pahalanya, orang yang bangun sholat malam, ya udah dia tidak niat sebelum tidur, dia bangun aja. Misalnya Bapak Ibu tiba-tiba terbangun setengah 4. Oh 1 jam lagi nih misalnya, anggaplah subuh setengah 5 misalnya. Kalau sekarang kan kurang lebih 4:48 hari ini ya. Kalau misalnya kita bangun jam 4 lah, masih ada 48 menit gitu ya. Kemudian ya sudah saya mau sholat malam, waktu itu dia niat. Kemudian dia sholat malam, dapat pahala. Dan dia pakai mukennah dia yang ada aja, yang belum dicuci. Saya 2-3 hari dia pakai biasa aja. Ada sejarah dia sholat karena pikir di kamarnya aja. Dia baca ayat Al-Quran yang memang terlintas di benak dia saja misalnya. Ini beda pahalanya dengan ada orang sebelum tidur dia udah siapin mukena yang sudah dicuci, sejadah yang sudah dibubuhi parfum. Karena ibu boleh pakai parfum di sejadahnya antara ibu sama Allah misalnya. Kemudian dia sudah siapkan surah yang dia mau baca. Saya pernah bahasakan juga ya, kita bisa lihat mushaf di sholat sunnah. Bisa lihat Quran ya. Kalau aplikasi Al-Quran di handphone bisa dilihat. Jadi daripada baca inna ata'ina wal asr terus gitu kan. Ibu dan bapak bisa baca dari Al-Baqarah. Ya. Dari Al-Baqarah iya. Jadi rakaat pertama 10 ayat. Lihat kalau anda sholat malamnya misalnya dari jam setengah 3, jam 3, setengah 4. Masih ada waktu 1 jam. Itu bisa baca 10 ayat per rakaat. Gitu kan. Ruku nanti handphonenya ditutup. Nanti rakaat kedua dibuka lagi gak apa-apa. Tapi ke aplikasi itu. Jangan baca WA ya. Nah ya. Karena kalau baca WA batal nanti ya. Tapi di sini kita lihat Al-Qur'annya untuk menyambung ayatnya. Ya, itu bisa. Karena di sholat sunnah dibolehkan. Itu fatwa ulama membolehkan masalah. Jadi nanti kita selesaikan Al-Baqarah. Kita sambung lagi Al-Imran. Sambung lagi An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf. Terus ya, Al-Anfal. Terus sampai selesai nanti. Nanti kita ulangi lagi. Itu contohnya. Jadi kita bisa lakukan program itu, kita bisa mengemas. Jadi kita sudah tentukan mukena yang kita mau pakai. Kalau bapak-bapak mungkin baju koko sama kopiahnya sama sarungnya atau pakai baju sholat di rumah, gamis misalnya, sejadah sudah dibubuhi, sudah ditata. Jadi memang peduli gitu loh. Mirip kalau kita mau buka puasa itu kan kita sudah taruh penataan bagus di meja makan. Nah sholat malam sama. Mukenahnya, sejadahnya yang bagus, semua surah yang kita mau baca sudah ditentukan. Kemudian juga mungkin kita bangun malam, kita kalau mau lebih bagus kita mandi dulu biar fresh. Ya. Kemudian kita pakai baju terbaik kita, baru pakai mukenahnya. Niat karena mau ketemu sama Allah, itu namanya kemasannya. Ini ada pahala sendiri. Kemasan ibadah itu ada pahala sendiri. Saya pernah kasih contoh juga dalam bab sedekah. Kalau ada orang yang keluar dari rumahnya tadi Anda mau ke taklim sini, terus tiba-tiba ketemu orang fakir di pinggir jalan, minta di lampu merah atau di mana, Anda buka tas dompet Anda, oh ada uang 10.000 rupiah, Anda kasihlah. Ada pahala, ada pahalanya. Tapi beda pahalanya dengan orang yang dari rumah, dia udah siapin, di dompet dia memang ada uang 100.000 yang masih fresh, yang masih baru, ditaruh ini untuk sedekah. Memang dia yang mau cari. Matanya ini kemana-mana di jalan. Oh, kita orang miskin. Sebentar, berhenti dulu. Bilang sama drivernya, kasih orang. Ini pahalanya beda karena dia mengemasnya. Dia sudah siapin uang yang baru. Dia memang untuk cari orang miskin itu namanya kemasan. Semua begitu. Semua ibadah bisa dikemas dalam haji dan umroh. Ya, ini saya bicara bukan karena saya punya travel ya, bukan. Bapak Ibu kalau punya kelebihan rezeki jangan hitung-hitungan kalau mau berangkat umroh sama haji. Bayar saja. Pakai fasilitas yang terbaik, bisnis kelas, pakai hotel paling bagus gitu kan. Jangan pakai prinsip ini, soalnya ada jemaah begitu kan yang berangkat sama kami. Yang penting Ustadz saya tiba di Mekah sama Madinah. Jangan.
Tidak penting hotelnya jauh dekat, makanannya bagus atau tidak. Anda juga butuh sehat di sana. Butuh istirahat yang cukup, butuh makanan yang cukup biar ibadahnya maksimal. Jangan tiba sana flu, demam, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah. Pergi ke masjid karena hotelnya jauh, kembali sudah nggak bisa kembali lagi, sudah pegel kakinya. Nanti makannya tempe, nasi, sedikit nasi sama ikan goreng sudah dingin sama sambal sama kerupuk. Padahal Anda butuh makanan yang lebih enak dan mampu bayar, bukan tidak mampu ya. Ini juga unik gitu. Kadang-kadang pilih pesawat yang transit sampai 3 kali nggak apa-apa, yang penting murah. Kenapa? Kenapa nggak direct yang enak gitu ya? Toh Allah akan ganti. Ini kemasan dalam ibadah. Ada pahalanya di situ ya. Makanya Nabi SAW bilang pada Aisyah, "Hai Aisyah, besarnya kadar pahala umrohmu sesuai dengan besar kadar pengorbananmu, ya, keletihanmu dan juga pengeluaran hartamu. Itu ada nilai pahalanya." Ya semuanya begitu. Bakti pada orang tua juga begitu. Bukan hanya pada saat diminta. Tapi kita yang kejar orang tua kita tuh. Mumpung masih hidup. Kita yang sibuk siapin tiap hari makanannya. Kita kirimin sampo, sabun, kebutuhan bulanannya. Semua hal-hal yang kecil. Di Saudi itu ada satu orang meninggal. Sementara lagi sholat. Seingat saya Jumat. Ada seorang imam masjid. Dia seorang dai di Saudi. Saya tidak tahu namanya. Tapi ada cuplikan ceramahnya. Pendek. Cuma hitungan 1-2 menit. Dia cerita pengalaman dia. Tapi dia cerita tentang pengalaman. Dia bilang ada orang ikut sama saya sholat Jumat. Begitu di rakaat kedua, dia jatuh rupanya orang itu dan tidak bangun lagi. Habis sholat jemaah pada ribut semuanya. Lalu saya pakai mikrofon tanya, ada apa? Mereka bilang ada orang yang jatuh Syekh. Kata Syekhnya ini, coba kasih ruang biar dia bisa nafas. Tolong dicek, siapa yang paham kesehatan coba dicek. Dicek ternyata orang ini butuh segera dibawa ke rumah sakit. Menurut dokter di rumah sakit orang ini sudah meninggal dari berapa menit yang lalu. Kalau dihitung kembali mundur tuh pada saat dia lagi sujud. Kata syekhnya bilang, dia cerita dia bilang, saya penasaran, ini orang mati hari Jumat, mati lagi sujud. Hari Jumat kan itu satu malam juga dapat selamat dari fitnah kubur kan gitu. Kalau dia meninggal di saat itu. Plus lagi dia lagi sujud, ini husnul khatimah udah pasti. Saya penasaran, saya telepon keluarganya, saya bilang, tolong khusus orang jenazah ini bisa nggak? Saya yang urus jenazahnya, kata syekhnya. Oh, mereka senang karena ini ulama yang mau mandikan, mau urus. Yaudah dikasih kesempatan. Dia bilang pada malam takziah setelah kami kubur, saya tanya adiknya, apa amalan kakak kamu ini? Dia bilang sebenarnya amalannya sama dengan kami semua. Sholat, tutup aurat, pendapatan kami halal, udah oke. Tapi kami punya seorang ibu yang kami bakti. Ayah kami sudah meninggal. Dan kakak kami ini tidak pernah kami bisa dahulu dalam bakti pada ibu kami. Apa saja kebutuhan ibu dia pasti lebih dulu yang penuhi. Hal-hal kecil, samponya, sabunnya, handuknya. Kalau kami mau datang silaturahim ke rumah ibu, dia pasti lebih dulu sudah ada. Dia udah sisirin rambutnya, dia tatain baju di lemarinya. Kami tidak bisa buat itu, tidak punya kesempatan untuk itu. Dan tidak terfikir. Kata syekhnya, oh pantas. Nah dia kan buat kemasan itu ya. Kemasan. Makanya kalau beliin juga orang tua buah-buahan, harus lebih bagus daripada bapak ibu belikan presiden. Nah, sekarang kalau presiden binsan, Bu, Pak datang ke istana, bawain saya buah ya, kira-kira beli di mana? Pasti tempat yang terbaik ya. Pakai kresek atau pakai keranjang? Nah, kalau orang tuanya digituin nggak? Nah, masalahnya kadang-kadang kita tidak pikir itu. Padahal orang tua lebih pantas kita muliakan. Itu bab itu kemasannya. Beli buah yang paling bagus di keranjang. Walaupun tiap hari Anda kirimkan. Menggembirakan seorang muslim pahalanya besar. Ke orang tua masuk dalam bab baktinya. Itu kemasan. Nah semua ibadah begitu. Kita bisa tarik ke semua ibadah. Pengemasannya itu bisa menambah pahala. Nah ini yang dimaksudkan di sini. Baik selanjutnya. Hadits nomor 1170. Dari Salim bin Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum ajma'in. Salim ini adalah cucunya Umar bin Khattab, anaknya Abdullah bin Umar. Dari bapaknya maksudnya Abdullah bin Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajuli Abdullah law kana yusalli minal lail." Qala Salim, "Fakana Abdullah ba'da dzalika la yanamu minal laili illa qalila." Kata Nabi SAW, sebaik-baik orang, ya, sesoleh-soleh orang adalah Abdullah, maksudnya Abdullah bin Umar, seandainya dia sholat malam. Kata Salim, anaknya Abdullah menceritakan, setelah sampai ke ayah saya, sabda Nabi ini, maka sudah itu Abdullah tidak tidur di malam hari kecuali hanya sebentar saja. Diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini menyebutkan kepada kita tentang keutamaan Salim rahimahullah. Ini seorang tabi'in sebenarnya ya, cucunya Umar bin Khattab, dan dia memang
satu-satunya anak Abdullah bin Umar yang menyerupai Umar bin Khattab, menyerupai kakeknya gitu. Secara fisik, secara kesolehan, terkenal sekali. Salim bin Abdullah bin Umar ini orang yang sangat soleh gitu ya. Di sini dia menceritakan tentang bagaimana ayahnya selalu menjaga sholat malam setelah mendengar sabda Nabi SAW tadi. Pelajaran yang kedua, pentingnya seorang muslim Bapak Ibu sekalian, kalau sudah dengar sebuah nasihat, kayak sekarang Anda 1 jam dengarkan nasihat dari kami. Itu bukan hanya informasi berlalu begitu saja ya. Tapi ini adalah sebuah mutiara mahal. Perhiasan yang paling mahal dalam hidup Bapak Ibu. Karena ini ilmu yang membuat Anda bisa mengubah diri Anda agar lebih dekat kepada Allah. Maka dijaga, diamalkan. Di sini diambil daripada potongan kata Salim. Setelah Nabi SAW bilang, sebaik-baik manusia, orang adalah Abdullah kalau dia sholat malam. Berarti Abdullah tangkap, semua sudah saya kerjakan, tinggal sholat malam saya harus maksimalkan nih. Maka dia tidak pernah tinggalkan sholat malam setelah itu. Berarti kan setiap ada sampai pesan, itu nggak nunggu. Nanti temannya duluan buat, temannya dulu yang eksekusi baru dia mau ikut-ikutan. Tidak, dia langsung mengerjakannya. Ini ada keutamaan tersendiri. Pelajaran yang ketiga, bahwasanya kedudukan Abdullah bin Umar itu sendiri, radhiyallahu anhuma. Beliau memang terkenal dengan sahibut ta'assi. Orang yang sangat fanatik dengan Nabi. Itu Abdullah bin Umar ya, dan beliau memang sholat malamnya unik sekali ya, beliau selalu jaga sholat malam. Kata Nafi' ini kayak pelayannya beliau ya, mantan budaknya dibebasin dari pelayan beliau. Nafi' ini orang soleh sekali gitu ya, tapi Nafi' bercerita, dia mengatakan Abdullah tidurnya kalau malam seperti burung kalau tidur. Burung kan tidurnya jarang duduk ya, biasanya berdiri sambil tidur gitu ya. Dan sebentar orang istilahkan tidur burung itu orang yang tidur terus bangun dan gak tidur lagi. Dia aktivitas. Maka Abdullah bin Umar tidurnya seperti burung di malam hari. Begitu dia terbangun maka dia sudah sholat sampai subuh. Ya. Dan ditanya kepada Nafi', bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar? Kata Nafi', kalian susah untuk mengikutinya. Dia tahu orang-orang nanya ini karena mau mencontohi. Maka kata dia, kalian susah untuk mengikutinya. Karena Abdullah bin Umar setiap 2 rakaat sholat malam berudu. Jadi misalnya kita kan sholat malam 8 rakaat tahajud kan. Kalau 2 rakaat berarti 4 kali kita salam. Ya kan? Witir 21 berarti 6 kali kita salam. Untuk menyelesaikan 11 rakaat gitu ya. Abdullah bin Umar itu berarti 6 kali wudu. Jadi 2 rakaat salam, dia wudu lagi. Tidak batal wudunya, tapi dia wudu lagi untuk sholat 2 rakaat yang selanjutnya. Salam, dia uduk lagi untuk sholat selanjutnya. Ini enggak semua orang bisa lakukan. Karena memang uduk untuk setiap sholat bagian daripada sunnah Nabi SAW. Ada keutamaan sendiri. Tapi seperti itu. Makanya Abdullah bin Umar betul-betul mengemas dengan baik sholat malamnya. Gitu ya. Hadits nomor 1171 berbunyi dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Abdullah sahabat, Amr bin As juga ayahnya sahabat. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, Ya Abdullah, Ya Abdullah la takum mithla fulan kana yakumul layli fataraka qiyamal layl. Wahai Abdullah, janganlah seperti fulan. Dulu dia biasa sholat malam, tapi sekarang dia meninggalkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Dari hadis ini yang pelajaran pertama, pentingnya seseorang menasihati orang lain. Ya, tentu setelah dia membenahi diri dia. Kita jangan tidak pernah sholat malam lalu kita ribut musuh orang sholat malam gitu ya. Tapi kita mengerjakan dulu. Nabi SAW memang sudah rutin kerjakan sholat malam sebagaimana kita jelaskan tadi di hadits pertama di bab kita. Di sini beliau menasihati Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi yang lain. Seraya mengatakan, wahai Abdullah, jangan kamu seperti si fulan. Nabi tahu siapa yang beliau maksudkan. Tapi salah satu ciri Nabi nggak pernah sebutin nama orang. Nabi cuma bilang, jangan seperti si fulan, dia dulu sholat malam sekarang ditinggalkan. Maksudnya jangan musiman sholatnya, gitu kan? Dari sini kita ambil pelajaran pentingnya seseorang memberikan nasihat untuk orang lain, ya. Tapi dengan syarat dia sudah mengerjakan apa yang ingin dia sampaikan. Karena kalau kita seorang praktisi, kita sudah mengerjakannya, walaupun retorika kita biasa saja dalam menyampaikan, itu lebih mudah diterima oleh orang. Allah berkahi penyampaian itu, karena kita memang praktisi. Kita kalau sudah biasa sedekah, lalu kita bilang sama orang sedekahlah, itu dengan bahasa sederhana sudah cukup membuat orang lain mau mengikutinya. Beda dengan orang kalau belum pernah mengerjakan, tapi dia keluar-keluar ribut-ribut aja suruh orang kerjakan, maka orang cuma bilang, oh bagus ya ceramahnya, bagus menyampaikan, tapi orang tidak kerjakan. Ya, karena ada keberkahan pada saat kita mempraktikkan apa yang kita ucapkan. Pelajaran yang kedua, bolehnya menjadikan orang lain sebagai perumpamaan tapi tidak disebut namanya.
Ya, jangan seperti itu ya. Ya, jangan seperti orang ini dan itu. Ibu pernah tahu seseorang, ayah pernah tahu seseorang, dulu tutup aurat loh, sekarang sudah enggak misalnya. Ya. Jangan ikut-ikut itu ya nak ya, gitu ya, seperti itu. Ini boleh kita jadikan perumpamaan tanpa menyebut nama. Pelajaran yang ketiga, pentingnya seseorang istiqomah dengan ibadahnya. Di sini termasuk sholat malam. Jadi jangan Anda bilang, dulu saya waktu masih gadis, Ustadz saya nggak pernah tinggalin sholat malam. Oke, saya tanya, kalau sekarang gimana? Ya, itu dulu, kalau sekarang gimana? Gitu kan? Dulu saya waktu masih bujang, misalnya bapak-bapak gitu bilang, saya selalu waktu SMA itu sholat malam terus. Waktu saya waktu di kuliah itu saya sholat malam. Sekarang gimana? Karena setiap hari kita punya buku amal. Yang kemarin, yang lalu. Tapi sekarang selama kita masih hidup, kita butuh tambahan amal itu untuk membantu derajat kita di surga. Kenapa kita nggak investasi? Gitu kan? Oleh karena itu butuh istiqomah. Butuh istiqomah. Dan sudah sering kami sampaikan kiat istiqomah ada 4. Yang pertama ilmu. Ilmu, dengarin ilmu begini ini penting. Ini membuat istiqomah, ini pondasi pertama. Hadir offline atau online. Baik langsung dengar atau siaran ulang. Dengarin aja terus, nanti di mobil sebentar putar lagi ceramah, nanti masuk di rumah putar. Enggak apa-apa, enggak usah bosan dengan ceramah. Dengan tema-tema yang berbeda, apalagi kalau kita punya target ibadah tertentu, kayak kita lagi mau sholat malam. Dengarin aja ceramah tentang sholat malam. Sekarang saat ini dengan saya, mungkin sebentar lagi di mobil dengarin dari teman-teman di Roja misalnya, ada ustadz lain yang bicara sholat malam atau di YouTube atau di Instagram, dengarin aja. Mungkin penyampainya berbeda, mungkin dalilnya berbeda, ya, mungkin sentuhannya berbeda, maka itu menambah. Anda target itu supaya dengar 5-6 orang penceramah itu lebih memotivasi kita. Nah ini perlu, ilmu itu penting, itu pondasi pertama. Ilmu ini nanti akan mendatangkan iman. Iman ini kalau sudah ada berubah semua. Orang bodoh jadi pintar, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan. Itu karena ada iman. Nggak ada iman tanpa ilmu. Makanya harus di majelis ilmu. Baru bisa gitu ya. Kemudian yang kedua, amalkan. Nah, sudah sering dengan sholat malam, sekarang sudah diamalin belum? Dan cara tips yang terbaik untuk amalkan, saya sering bilang ini, paksakan. Paksa ibadah itu, harus dipaksa. Harus paksa, mulai malam ini saya sholat tahajud, gak mau tahu. Bunyiin alarm di handphonenya, bangun walaupun ngantuk. Lawan, sholat harus. Mulai sekarang saya harus baca Quran, mulai sekarang saya harus sedekah, mulai sekarang saya harus gini dan itu. Paksa, dan itu harus Anda yang buat program itu, gak bisa tidak. Nanti kalau dipaksakan, ini sering saya kasih contoh supaya saya mudah mendekatkan pemahaman. Dan saya ulangi lagi. Kita sama syaitan Bapak Ibu sekalian seperti orang yang sedang berada di garis start. Selama Anda tidak lari, syaitan terus bisikin Anda. Kau tidak bisa, kau tidak mampu, kau ngantuk, kau capek. Untuk menjatuhkan kita. Kapan syaitan kewalahan untuk mengganggu kita? Kalau kita sudah mulai lari. Karena orang kalau lari, dia untuk goda kita, dia juga harus lari. Dan orang kalau lari biar dia teriak-teriak, persentase pesan dia yang sampai itu kecil. Karena kan teriak lagi lari kan. Makanya kalau bapak ibu yang contoh misalnya ibu-ibu sini sudah komitmen dengan tutup aurat misalnya. Kita sudah komitmen itu seperti ibu sudah lari. Setannya susah untuk menggoda Anda buka aurat. Kan gitu. Nah semua ibadah begitu. Kita kalau sudah biasakan, kita seperti sudah kerjakan, setan susah. Dia akan cari pindah ke ibadah yang kita masih lemah. Nah gitu. Jadi memang harus dipaksakan. Allah bilang walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang memaksakan diri menuju ke jalan-jalan kami, kami akan pandu dia ke jalan-jalan kami. Harus dipaksa puasa, dipaksa zikir, paksa baca. Memang dipaksa semua itu. Yang ketiga, komunitas. Inilah tempat-tempat yang baik nih, majelis ilmu, masjid. Keluar udah dari grup-grup reunian yang isinya sementara cuplikan. Per menit datang cuplikan 1 menit atau 2 menit semuanya yang tidak masuk akal. Yang terbuka auratnya, yang cuplikan ciuman, yang cuplikan ini dan itu. Mengganggu iman. Kalau 1 hari 10 kali cuplikan diputar kita nonton mustahil gak berpengaruh. Masuk ke grup-grup taklim. Kami tuh ada buat grup WA tuh. Bisa Anda masuk gabung, ada untuk akhwat, ada untuk ikhwah. Nanti setiap hari kami kirimkan potongan ceramah. Kalau Anda memang misalnya mau punya sumber yang lain itu ya. Tentu Anda bisa buka Instagram, bisa buka Facebook. Tapi di grup ini kan diingatin rame-rame. Sebagai contoh, komunitas penting ya. Berteman sama orang-orang baik. Ya. Mungkin di awal Anda, hari-hari pertama Anda sedikit kelabakan kalau mengikuti mereka. Kalau mereka bicara tentang sebab turun ayat, sebab urut hadits. Apa ini? Saya belum tahu. Nah, tapi gak apa-apa belajar. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Lama-lama jadi tahu. Kalau enggak bakal tahu gitu kan.
Sebagaimana ahli maksiat punya banyak istilah narkotika dengan 1001 macam istilahnya mereka. Ya, zina dengan dan lesbi dan homo dengan 1001 istilah mereka untuk kode-kode mereka dan segala macam. Nah, itu dalam majelis ilmu itu ada, dalam komunitas orang soleh itu ada. Bahasa-bahasa tapi bahasanya jelas ke arah kepada agama gitu ya. Kata Nabi SAW, Al-maru ala dini khalili fanantur ahadukum illa man yukhalil. Seseorang sesuai dengan agama, lingkungan dan temannya, dia harus pilih dengan jeli teman dia ya bersama. Yang keempat, yang terakhir, berdoa. Selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diistiqomahkan oleh Allah. Nggak hafal bahasa Arabnya, doanya bisa dalam bahasa Indonesia. Ya Allah, buatlah aku istiqomah. Ya, supaya kita bisa istiqomah, berpegang teguh di atas ibadah ini. Nah, itu kiatnya. Baik, selanjutnya nomor hadis 1172 dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Dzukira inda Nabi SAW rajulun nama lailatan hatta asbah. Qala dzaka rajulun bala syaitanu fi udhunayhi aw qala fi udhunihi." Seseorang laki-laki yang tidur hingga pagi hari disebut-sebut di sisi Nabi SAW. Ada orang yang ketiduran sampai lewat sholat malam, lewat subuhnya. Maka kata Nabi SAW, orang itu telah dikencingi kedua telinganya oleh syaitan. Dalam sabda lain atau dalam potongan lain, telinganya dikencingi oleh syaitan. Hadits ini diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Hadits ini memberikan pelajaran kepada kita, Bapak Ibu sekalian, tentang yang pertama, kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana beliau menukil kepada kita tentang kejadian atau penyampaian hadits Nabi ini. Yang kedua, pentingnya seseorang menanggapi sesuatu yang dia dengar kalau dia punya ilmu di bidang itu. Nabi SAW mendengar, beliau bukan dengar dari orang langsung yang bicara tentang keadaan dia tidak sholat malam, tapi orang lagi bercerita, lalu dia dengar. Lalu ada seseorang ketiduran sampai lewat tahajudnya, lewat subuhnya. Karena Nabi ada ilmunya dan Nabi bilang, orang itu dikencingi kupingnya oleh syaitan. Untuk jadi peringatan bagi orang lain gitu ya. Kalau kita ada ilmunya, kita dengar ada orang menyampaikan sesuatu yang salah atau butuh pelurusan informasi, maka kita sampaikan, tidak ada masalah ya. Kemudian selanjutnya, tentu kalau ini orang bicara, bukan bicara rahasia ya. Bukan sengaja kita memata-matai, kita kebetulan ada di situ. Dan kita dengar orang berbicara, suaranya memang sengaja dikeraskan, orang lain dengar. Jangan kita biarkan kalau yang disampaikan itu salah. Kita luruskan gitu ya. Pelajaran yang terakhir di sini adalah adanya pengaruh syaitan dalam kehidupan manusia. Dua buah hadis kita ini, hadis ini dan hadis sesudahnya, 1173 itu menceritakan bagaimana keterlibatan syaitan dalam kehidupan kita. Ya, terutama menghalangi kita dari sholat malam dan sholat subuh. Itu pengaruhnya besar sekali mereka. Ya, hadits ini menyebutkan syaitan bisa kencing di kuping seseorang. Tentu tidak semua orang dikencingi kupingnya. Bisa saja kata sebagian ulama ini karena orang yang tidak uduk sebelum tidur. Kan sunnah Nabi uduk sebelum tidur. Bisa saja karena memang tidurnya tengkurap, dia bukan tidur balik kanan seperti Nabi ajarkan. Bisa saja karena dia tidak membaca zikrullah ya, secara umum ya. Tadi kan tidak wudu, tidak balik sisi kanan. Sunnah Nabi lah, tidak zikir sebelum tidur ya. Semua ini ya bisa mendatangkan pengaruh syaitan gitu ya. Karena kalau orang berzikir itu penting sekali ya. Teman-teman mungkin pernah dengar. Kalau alhamdulillah, kalau belum dengar, ini ada hadis Nabi SAW bahwasanya subhanallah dan alhamdulillah ini salah satu bentuk zikir. Itu berputar ya, di bawah arsy-Nya Allah dan memiliki suara seperti suara lebah. Ya, menyebut orang-orang yang menyebutnya gitu. Maka kenapa kita tidak ingin nama kita disebut di bawah arsy-Nya Allah sebagai orang yang berzikir? Subhanallah, alhamdulillah, itu semua zikir ini menyebutkan. Si fulan menyebut ya Allah, si fulan menyebut ya Allah. Begitu, ini makhluk Allah yang mulia. Zikrullah itu ya. Jadi kita zikir sebelum tidur teman-teman sekalian. Zikir. Nanti kalau mau lebih jauh ada di YouTube kami, insya Allah sudah di playlist khutbah Jumat kami. Judulnya itu keajaiban siang dan malam. Keajaiban malam dan siang. Di dua khutbah Jumat kami, khutbah Jumat pertama kami sebutkan keajaiban malam, dan di khutbah kedua kemarin baru Jumat yang lalu itu keajaiban siang. Kalau yang keajaiban malam itu bulan lalu. Itu saya sebutkan panjang lebar tentang adab-adab dan zikir sebelum tidur ya. Cukup banyak doa-doa yang kita dianjurkan membaca, dan itu sangat besar manfaatnya. Baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun, beristighfar 3 kali sebelum tidur. Itu banyak sekali zikir-zikir yang harusnya kita jaga. Nah, kalau ini Anda jaga, insya Allah Anda jauh. Tapi orang tidur dalam kondisi mabuk, bermaksiat, ya, atau melanggar-melanggar sunnah Nabi.
Tengkurapkan itu tidak boleh, Nabi larang. Kata Nabi SAW itu adalah tidurnya, ya, enggak ahli neraka, tidurnya ahli neraka. Maka kita hindari itu. Tuh, ini nanti penyebabnya, semua penyebab dari masalah itu. Baik, ini kurang lebih cara kita supaya jangan dikencing oleh syaitan gitu ya. Kemudian selanjutnya, dan ini juga berarti menandakan ada pengaruh kencing itu ya, sehingga membuat kita enggak mendengar. Jangan dibayangkan seperti kencing manusia ya. Tapi di sini kita tidak tahu apa rahasianya. Yang jelas dia cukup untuk menahan kuping kita tidak dengar azan. Jadi kalau Bapak Ibu malam-malam terbangun dengarin azan, betul Masya Allah itu. Ya, kupingnya aman, tidak dikencing oleh syaitan gitu. Karena di sini maknanya tidak bisa dengar azan dia, sehingga tidak sholat. Hadits nomor 1173 ya. Ini yang terakhir kita bahas pada kesempatan ini ya. Nanti kita buka pertanyaan. Nanti ke depannya kita baru lanjut lagi di nomor 1174. Karena di bab kita ini masih banyak hadisnya ya. Di bab Qiyamul Lail ini masih sampai 1194 hadisnya. Baik, hadis nomor 1173 dan ini yang terakhir kita bahas pada kesempatan ini berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yaqidu syaitanu ala kafilati ra'si ahadikum idza huwa nama thalatha uqat." يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإذا استيقظ وذكر الله تعالى إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقده كلها فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. Sebelum saya baca terjemahan ini, Bapak Ibu sekalian, mau semangat hidupnya, mau rajin, mau banyak ide-ide briliannya, maka jaga ini, hadis ini ya. Nanti kita akan baca sebentar lagi. Kalau Anda tinggalkan, dipastikan Anda akan malas, sumpek, suntuk. Karena ini saja, permasalahan di hadis ini. Jadi renungi baik-baik, karena Nabi sudah kasih kita bocorannya. Kata Nabi SAW terjemahnya, syaitan membuat 3 simpul di tengkuk, di leher bagian belakang, salah seorang di antara kalian manakala dia tidur. Dia memukul setiap simpul sambil mengatakan malammu masih panjang, tidurlah. Itu yang paling pertama dibisikkan kalau begitu kita terkaget malam. Oh masih lama, masih baru jam 3:30. Kadang-kadang 10 menit lagi subuh. Oh masih ada 10 menit. Padahal sebentar lagi azan itu. Lalu dia tidur. Nah, yang senyum-senyum tahu diri nih ya. Baik. Kemudian bila dia bangun, ini kuncinya nih. Kalau ada bisikan itu, ibu dan bapak lihat jam, oh masih setengah jam. Ada bisikan syaitan, tidurlah, malam masih panjang, masih ada waktu. Tapi dia bangun, di sini dikatakan Nabi SAW, dia bangun lalu berzikir kepada Allah. Baca zikir bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ya. Ada hadis yang lain, siapa yang bangun tengah malam, kemudian dia baca, La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini sudah kita hafal ya. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Kemudian dia tambah Allahumma gfirli, maka diampuni dosa-dosanya yang lalu. Kalau dia sholat diterima sholatnya, kalau dia berdoa diterima doanya. Zikir habis bangun. Makanya bangun tuh zikir membuka, melepas ikatan syaitan yang pertama. Ya. Ini pelajaran penting yang bisa kita ambil ya. Jadi kita bisa mengatakan pelajaran pertama yang bisa kita ambil dari hadis adanya pengaruh syaitan dan bagaimana dia mengikat semua manusia, terutama orang-orang muslim di sini ya, karena berhubungan dengan sholat di sini dengan 3 ikatan di lehernya. Kemudian pelajaran yang kedua, ikatan-ikatan ini ditiup oleh dia. Ditiup maksudnya akan selalu ada bisikannya. Dan tiupan itu yang pertama, malammu masih panjang, tidurlah. Jadi siapapun yang bangun mulai nanti malam, dengar ini, lawan. Caranya zikrullah. Zikir aja. Ya, walaupun Anda bilang Alhamdulillah saja, itu sudah cukup sebenarnya. Tapi kalau Anda baca sempurna tadi sangat bagus ya. Jangan lupa zikir ini ya. La ilallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allah akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian Allahumma gfirli, ini akan diampuni dosanya yang lalu-lalu. Kalau dia sholat diterima, kalau dia berdoa diterima. Pelajaran ketiga adalah ikatan kedua ya. Yang diikat oleh syaitan, bisikannya ya adalah dikatakan di situ
Bila dia bangun lalu berzikir kepada Allah maka simpul terbuka. Bila dia berwudu maka satu simpul terbuka lagi. Jadi kalau misalnya kita berhasil mengatakan misalnya Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa inna nusyuruna, berzikir apa saja, terlepas ikatan satu kan. Tapi masalah dua ikatan bisikannya sama. Ya, mungkin Anda sudah zikir, tapi syaitan masih bisikin lagi. Oh, malam masih panjang, tidurlah. Ada orang begitu karena bangun zikir tapi dia tidur lagi. Padahal sebenarnya kalau dia lakukan yang kedua, terlepas ikatan kedua, yaitu bila dia sholat. Nah, bila dia berwudu. Bila dia berwudu, maka terlepas simpul yang kedua. Dan yang ketiga simpulnya. Jadi kalau sudah wudu pun, setan terus kejar kita tuh di kamar mandi. Lagi wudu, masih ada bisikan, tidur aja dulu sebentar. Begitu. Padahal kita sudah pakai mukena, sudah pakai baju koko, sudah ada sejadah bahkan. Hanya tidur di situ, kebablasan sampai terbit matahari. Padahal sebenarnya kita masih bisa hindari. Caranya gimana? Sholat dulu. Walaupun 2 rakaat. Karena kalau orang sholat, maka terbukalah simpul yang ketiga. Berarti sudah tidak ada ikatan syaitan ya. Nah ini faedahnya. Yang kita bisa ambil yang pertama pengaruh syaitan. Yang kedua bisikan syaitan. Di simpul yang pertama tidurlah, caranya untuk lepas adalah zikir. Pelajaran ketiga, ya bisikan yang simpul yang kedua terlepas dengan wudu. Pelajaran yang keempat, simpul yang ketiga terlepas dengan sholat. Pelajaran yang kelima adalah di sini yang penyampaian Nabi SAW. Ini yang saya bilang tadi. Siapa yang ingin semangat hidupnya, idenya banyak ya, dia pokoknya biar tidur cuma 2 jam malam, tetap coba praktekin deh. Biar kita begadang misalnya nggak bisa tidur, tapi Bapak Ibu sholat tahajud terus sholat subuh tepat waktu. Selepas salam subuh itu sudah hilang semua tuh, hilang ngantuk, semangat. Karena memang Nabi bilang begitu di sini, ya. Maka kalau dia terlepas 3 simpul tadi, sehingga di waktu pagi dia merasa semangat dan senang. Sebenarnya di sini terjemahan bahasa Arabnya cukup luas ya. Anda bisa lihat bahasa Arabnya di situ. Fa asbaha nasyitan. Nasyid ini dalam bahasa Arab semangat, rajin, ya, banyak idenya, itu nasyid. Biasa orang Arab itu kalau dia rajin banget, ya, semangat sekali, kayak tidak kelihatan capeknya, idenya selalu banyak, itu dikata orang ini nasyid. Ya. Nabi bilang, fa'asba nasyidan, dia akan semangat seperti itu di pagi harinya. Tayyiban nafs, jiwanya itu lapang, hidupnya senang, bahagia aja. Saya berapa kali praktekin hadits ini di saat lagi dari luar kota, bawa kendaraan misalnya tiba malam, tidur cuma sedikit. Tetap saya kejar, tidak boleh ketinggalan nih. Harus kerjakan hadits ini. Tidur sebentar, bangun zikir, sholat. Ngantuk ya, tapi paksa. Habis sholat subuh di masjid baru pulang. Mau rencana istirahat habis subuh, nggak bisa tidur. Udah beda gitu, kayak mata kayak nggak ngantuk. Aktivitas sudah mulai kita programin gitu-gitu. Ya mungkin nanti kalau sudah mulai menjelang siang baru ngantuk. Tapi hilang ngantuk itu subhanallah. Jadi betul-betul yang Nabi sampaikan ini nyata gitu ya. Apalagi kalau orang sudah istirahat cukup. Bapak Ibu sudah tidur 5-6 jam dari malam. Oh itu udah luar biasa. Harusnya cukup. Bisikan syaitan ini gak perlu lagi. Malam masih panjang tidur lah itu gak usah gitu ya. Kemudian yang terakhir di sini adalah sabda Nabi SAW. Wa illa ya, asbaha khabithan nafsi kaslan. Kalau dia tidak lakukan tadi, tidak zikir bangun tidur, tidak wudu dan tidak sholat, dia yang pertama khabithan nafs. Jiwanya sempit, Ya, suntuk, sumpek, semua itu istilah itu masuk di situ. Ya, gelisah. Itu makna daripada khabithun nafs. Di sini terjemahannya dia akan merasa tidak enak. Ya, sebenarnya tidak kurang tepat ya. Khabithun nafs itu tadi sumpek, sedih, gelisah, kayak nggak tahu kayak apa sih mau buat apa gitu ya. Hanya karena ini masalahnya. Plus lagi ditambahkan Nabi SAW mengatakan kaslan, penuh dengan rasa malas. Nah ini resepnya Nabi SAW sampaikan. Jadi jangan luput kita dari hal-hal yang seperti ini. Allahu a'lam. Maksudnya untuk menjaga selalu bangun zikir, wudu dan sholat ya. Baik bagi orang yang baru mau mulai sholat malam, jangan kagetkan, bisa beberapa saat sebelum subuh saja, supaya habis sholat malam kita subuh juga ya. Jangan nanti sholat malam tapi subuh kebablasan. Ini dapat ikan teri, ikan paus lepas ya. Sholat subuh walaupun 2 rakaat lebih afdal daripada sholat malam gitu ya. Jadi tetap kita kerjakan dua-dua, makanya waktunya dekat-dekat aja ya. Setengah jam sebelum subuh, Anda jangan kagetkan dulu baca 1 rakaat 2-3 ayat, tidak apa-apa.
Pelan-pelan nanti dinaikkan. Jadi jiwa kita juga adaptasi. Nanti kita mulai minggu depan, bulan depan baru kita lebih cepat lagi ya gitu ya. Tahun depan Anda sudah terbiasa nanti. Sudah rasanya aneh kalau nggak bangun sholat malam gitu ya. Itu akan muncul nantinya. Ditandain saja insya Allah kita akan lanjutkan hadits nomor 1174 di kesempatan akan datang. Kalau benar dari Allah silakan diambil dan diamalkan. Kalau dasar dari saya mohon dimaafkan dan saya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.